Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Belasan warga di Klaten keracunan hidangan lontong sayur pada sebuah acara tasyukuran rumah. Puluhan lapak PKL dan tempat karaoke liar di bawah flyover Tanjung Emas Kota Semarang dirobohkan secara paksa. Baru surut sehari, banjir kembali menerjang desa Ketitang Wetan di Kabupaten Pati akibat luapan sungai Kali Ombo. Hanya surut sehari, banjir kembali menggenangi jalan dan permukiman warga di desa Ketitang Wetan, Kabupaten Pati. Banjir akibat luapan sungai Kali Ombo karena diguyur hujan semalaman. Meluapnya sungai Kali Ombo membuat jalan desa dan permukiman warga di desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati tergenang banjir. Akses jalan yang terendam banjir membuat aktivitas warga terganggu. Ketinggian air mencapai 30 hingga 50 cm. Penyebab banjir karena adanya pembangunan tembok pabrik yang mempengaruhi aliran air sehingga tersendat. Salah satu warga mengatakan banjir terjadi dalam waktu semalam setelah diguyur hujan lebat membuat sungai Kali Ombo kembali meluap. Sama arah Pati Kidul itu Pak, gunung, mungkin daerah Gunung Gendeng airnya yang tidak kuat terus mengalir ke daerah arah pantai utara sini. Mas, banjir ini berdampak enggak pada masyarakat? Berdampak, sama mungkin pengaruh sama pabrik Adidas ini ya, jadi air nggak bisa mengalir ke daerah yang luapan arah yang sungai sampingnya sini. Kalau akses jalan sendiri Mas, warga tersendat Mas saat itu? Mungkin tersendat sekali Pak ini. Adapun desa lain yang ikut terendam seperti Kelayu Siwalan, Bulu Mulyo, dan Raci. Tingginya curah hujan membuat warga masih khawatir ketinggian banjir akan terus bertambah. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Pati. Kita ke informasi lainnya, KPU Kabupaten Brebes memprediksi daftar pemilih tetap atau DPT pada pemilu 2024 mencapai 1,6 juta pemilih. Hal itu disampaikan dalam evaluasi pemuktahiran daftar pemilih berkelanjutan di kantor KPU Kabupaten Brebes pada Selasa kemarin. Ketua KPU Brebes menjelaskan saat ini DPT berada di angka 1,5 juta pemilih. Namun diprediksi akan bertambah sekitar 100.000 pada pemilih 2024 nanti. Hal ini berdasarkan penambahan jumlah pemilih muda yang baru berusia 17 dalam 2 tahun belakangan sebelum penyelenggaraan pemilu pada Februari 2024. Pihaknya akan terus melakukan sinkronisasi data dengan pengecekan langsung di lapangan sehingga menghindari pemilihan ganda atau pemilih yang pindah rumah dan meninggal dunia. Otomatis pemilih pemula yang pada tanggal 14 Februari 2024 itu nanti masuk sebagai pemilih pemula. Itu ada angkanya nggak pada saat ini di Dan nanti akan kita konfirmasi ke DPP. Yang jadi kendala kita selama ini sudah melakukan sosialisasi, tetapi ternyata respon masyarakat masih sangat minim ya. Laporan-laporan dari masyarakat yang pindah domisili, yang baru masuk atau keluar dari Brebes ini masih sangat sedikit Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Salatiga pada hari Senin mengenalkan maskot yang bernama Sura dan Sulu dalam pemilihan umum pemilu 2024 sekaligus sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 bagi stakeholder yang berada di Kota Salatiga. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Inilah maskot pemilu 2024 Sura dan Sulu. Desain maskot terinspirasi dari burung jalak Bali, sementara untuk nama Sura dan Sulu diambil dari akronim Suara Rakyat dan Suara Pemilu. Maskot pemilu adalah hasil lomba yang digelar pada 22 Oktober hingga 22 November lalu. Maskot untuk pemilu 2024 telah diluncurkan resmi oleh KPU Pusat pada awal Desember kemarin. Kini setiap KPU daerah kembali meluncurkan ulang sehingga lebih dikenal masyarakat. Maskot pemilu secara nasional, jadi ini replika atau turunan dari kegiatan launching yang sudah dilaksanakan oleh KPU RI dalam bentuk burung
Sulu dan Sura itu. Maksudnya apa itu, Pak? Termasuk adalah jingle atau lagu tentang kepemiluan itu. Dan mereka mengenalkan kepada masyarakat tentang jingle dan maskot pemilu itu. Pak, Sura dan Sulu itu tadi maksudnya apa, Pak? Sura adalah untuk suara rakyat, kemudian si Sulunya suara pemilu. Jadi diharapkan nanti seluruh lapisan masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya untuk pemilu tahun 2024 ini. Selain maskot, ada pun lagu atau jingle untuk pemilu yang tinggal 2 tahun lagi. Dalam pemilu 2024 mendatang, ada 8 partai politik yang ikut verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan di Kota Salatiga. Dalam penetapan akan diputuskan oleh KPU RI dan kini tinggal tersisa Partai Umat yang saat ini dalam proses upaya hukum. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Pemerintah Kabupaten Semarang mengawali pengadaan smart car sebagai kendaraan dinas di Jawa Tengah. Kendaraan itu berupa mobil hybrid electric vehicle. Sebanyak 7 unit mobil hybrid electric vehicle diserahkan ke jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang. Pengadaan mobil dengan perpaduan bahan bakar minyak dan listrik ini dinilai efisien untuk menunjang kinerja dan menghemat pengeluaran anggaran BBM kendaraan dinas. Kendaraan baru ini akan menggantikan kendaraan dinas tahun 2016. Pengadaan seharusnya dilakukan pada 2020 tetapi masa pandemi sehingga ditunda pada tahun ini. Mengadakan pengadaan mobil karena mobil yang kita pakai ini kan tahun 2016. Kemudian untuk kegiatan di lapangan setiap hari ini kita ibarat jam terbangnya tinggi, bahkan sampai dari pagi sampai pagi kembali. Kemudian karena tahun kemarin itu masih pandemi COVID, kita tidak menganggarkan. Pada tahun 22 ini kita menganggarkan ada 7 yang nanti dipakai oleh Forkopimda Kabupaten Semarang, termasuk saya. Pemkab Semarang menilai pengadaan mobil hybrid sebagai bentuk dukungan atas kebijakan Presiden untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas. Selain itu, topografi Kabupaten Semarang yang terdapat banyak daerah pergunungan juga jadi pertimbangan masih menggunakan mobil hybrid. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.